Apa yang dia pegang di mulutnya bukanlah rokok tapi petasan. Dia menyalakannya api dan segera melemparkannya ke rumput di sebelahnya. Hingga ledakan itu menarik perhatian Satpam, dia dengan cepat mengendarai sepedanya dan menyelinap ke dalam museum. Bertindak berturut-turut, tidak ada yang tahu. Tapi dia tidak datang untuk mencuri barang, tapi untuk memikat laki-laki. Dia pergi menemui seorang pemulih di museum. Lalu gunakan segala cara untuk menggodanya. Sehingga ketika dia meminta untuk meminjam barang paling berharga di sini dan juga artefak yang dia gambar, dia langsung setuju. Lalu dia menyamar sebagai orang lain. Mengambil lukisan berharga untuk bertemu dengan satu bos di dalam kota. Setelah memverifikasi ini adalah lukisan asli, Bo itu mengeluarkan $800.000 yang dinegosiasikan sebelumnya. Tapi sekarang dia telah menaikkan harganya, bersikeras menaikkan harganya menjadi $900.000. Oke, kalau begitu $900.000. Siapa yang mengira dia akan bermain trik? $900.000 tidak ada tawar-menawar, kalau tidak saya akan menyimpannya. Baiklah, saya akan menyimpannya dan tidak menjualnya lagi. Saya bilang saya setuju dengan harga $900.000. Apakah kamu gila? Tidak, ini adalah langkah terpenting dalam rencana dia. Sebelum bos itu berbalik, dia segera meminta maaf dan mengembalikan lukisan itu. Tapi lihat, dia tiba-tiba memutar pergelangan tangannya. Pada saat dia meletakkan koper kembali di atas meja, itu sudah berubah ke sisi lain. Ah, jadi ini koper dua sisi. Dan gambar yang ditempatkan di sisi ini adalah salinannya. Itu hampir terungkap, untungnya masih lolos. Untung dia berhasil mendapatkan uang. Dia buru-buru melarikan diri. Tapi dia lupa bahwa salinan ini belum kering. Sayangnya, cara bos besar ini menghargai lukisan sangat aneh. Dia menyentuh dan mencium lukisan itu. Akibatnya, wajahnya ditutupi dengan pewarna. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia telah ditipu dan langsung menjadi marah. Dia segera menghubungi Victor, pembunuh misterius top Inggris untuk membuat gadis itu harus mati. Victor segera menemukan dia. Tapi dia terus masuk ke area ramai yang membuatnya tidak bisa mengambil tindakan. Pria itu harus melihat gadis ini pergi dan melihat dia mencuri makanan. Dia akhirnya pergi ke kamar pas. Victor buru-buru mengejar. Melihat tidak ada orang di sekitar, dia segera mengambil tindakan. Sudahkah menyelesaikannya? Bunuh orang yang salah. Victor harus berpura-pura tidak ada yang terjadi dan terus mengikutinya. Akhirnya, dia berjalan di jalanan sepanjang hari. Pada saat dia kembali ke apartemen, hari sudah gelap. Victor buru-buru pergi ke gedung seberang. Dia mengeluarkan senapan sniper. Pasang peluru, pasang kacamata. Mari kita lihat bagaimana gadis itu bisa berlari kali ini. Tapi saat pembunuh akan menarik pelatuknya, seorang pria memasuki kamar gadis itu. Mereka mematikan listrik. Victor harus memasang penyadapan untuk mengamati kapan saja. Tapi tidak usah penyadap juga tahu mereka sedang ngapain di situ. Wajah Victor memerah ketika dia mendengarnya, tetapi dia masih tidak melepas headphone. Tapi pelan-pelan kecilkan volumenya. Sebenarnya dia berumur 54 tahun tapi dia tidak pernah melakukan itu. Jadi dia duduk dan mendengarkan sepanjang malam. Ketika dia bangun, dia menemukan gadis itu tepat pada waktunya untuk meninggalkan rumah. Kesempatan yang bagus, tapi dia tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menatapnya dan tersenyum. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang dan berdebar-debar. Dia adalah pembunuh bayaran paling misterius di London. Tidak ada yang melihatnya dan masih hidup. Cara dia bertindak untuk mendapatkan uang juga sangat istimewa. Berikan setengahnya dulu, lalu berikan setengahnya lagi. Biarkan dia pulang dan rekatkan kedua bagian itu bersama-sama. Adalah seorang pembunuh tetapi dia juga dipaksa untuk menikah. Karena dia sangat misterius, dia tidak pernah berhubungan dengan wanita. 54 tahun dan belum pernah pacaran. Ibunya mengisyaratkan bahwa, mungkin kamu punya kecenderungan yang berbeda. Kurasa tidak, Bu. Kalau begitu, ibu dia bisa dengan aman merajut sweater untuk calon cucunya. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia tidak dapat menemukan seorang istri, ibu akan cari jodoh untuknya. Mendengar itu, dia bergegas pergi. Sebenarnya Victor juga sangat kesepian. Potong tanaman pot kecil. Makan sendiri. Sampai dia berbicara dengan udara. Jadi hari itu ketika dia melihat Rose yang nakal, dia sedikit tersentuh. Meskipun kualitas profesionalnya menenangkannya. Tetapi ketika dia mengarahkan pistol ke Rose, dia melihat pembunuh lain di belakangnya. Melihat Rose ketakutan setengah mati, Victor segera menyuruhnya masuk ke dalam mobil.
Dia juga mengatakan bahwa dia adalah seorang detektif swasta, jika ada yang punya masalah di jalan pasti dia akan bantu. Tapi siapa sangka ada penyergapan di dalam mobil. Jadi bos ditipu oleh Ross juga mengirim pengawal untuk membunuhnya. Pengawal mengejar suruh mereka keluar dari mobil. Sebelum dia bisa mengambil tindakan, dia ditembak jatuh oleh seorang pria yang lewat. Benar-benar orang baik. Melihat dia gemetar seperti itu pasti pertama kalinya dia memegang pistol. Tidak baik Victor membunuh orang di depan mereka. Jadi dia dan pria itu menyeret pengawal itu ke dalam tangga. Ketika dia hendak pergi, Ross berlari mengejarnya sambil menangis dan memohon padanya untuk melindunginya. Victor baru saja ingin menolak, tiba-tiba dimeluknya. Dia juga berpose dengan kaki ke atas. Hati kecil Victor berpacu lagi, hidup demi wanita membuat dia langsung setujui. Mereka berdua membawa Tony dan melarikan diri bersama. Mereka bersembunyi di Hotel Bintang 5. Tapi sewa kamar single yang paling murah. Tentunya tidak ada yang mengira mereka bersembunyi di sini. Pasti, saya menjamin. Karena bos tidak menyangka mereka berada di ruangan di seberangnya. Tetapi tangan Ross tidak bisa diam. Dia mencuri sepatu bot di tempat kejadian, dan bahkan meninggalkannya di depan pintu kamar. Keesokan harinya, pengawal yang masih hidup mengenali sepatu bot itu. Dia dengan hati-hati menyelinap ke dalam ruangan. Victor dan Ross sedang makan di bawah sekarang. Tony adalah satu-satunya yang mandi di kamarnya. Pengawal yang mengenalinya segera membalas dendam. Tapi Tony juga beruntung. Dia hanya memiringkan kepalanya tetapi membuat pengawal itu jatuh pingsan. Bahkan mendapat senjatanya. Tapi sepertinya dia sedikit gemetar. Pengawal itu buru-buru menasihatinya untuk tenang. Tapi dia bahkan lebih takut. Aku sangat tenang. Anak pintar. Menembak orang tetapi dia juga takut setengah mati. Dia buru-buru memanggil Victor dan Ross untuk melarikan diri bersama. Pengawal itu juga memimpin bos untuk mengejar. Tapi dia baru saja terluka dan sekarang dia masih harus mengemudi. Jadi setelah mengemudi sebentar, menabrak ke tiang listrik. Mengambil kesempatan itu, Victor buru-buru membawa Ross dan Tony keluar kota. Tapi mereka kehabisan tempat untuk bersembunyi. Tidak ada pilihan lain, Victor harus membawa mereka kembali ke rumah lamanya. Begitu dia memasuki rumah, Ross tercengang. Karena semua perabotan di rumah terbungkus plastik. Sepertinya agak terlalu bersih. Victor memastikan aman di sini, tidak ada yang bisa menemukannya. Dia tidak tahu bahwa bos itu telah datang ke Hector, pembunuh terbesar kedua di London untuk mengambil nyawa 3 orang. Hector dengan senang hati setuju. Karena Victor selalu di atas dia tidak menyukai Victor untuk waktu yang lama. Hector mulai melacak keberadaan 3 orang itu. Pada saat yang sama, Victor juga dalam masalah. Ross memiliki keanehan yang tak bisa dijelaskan. Malam tidak tidur, tetapi bisa bangun pagi-pagi. Bahkan menggali taman bunga Victor. Meskipun dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin menanam bunga untuk berterima kasih padanya. Tapi orang yang terlalu bersih seperti dia mau tidak mau akan marah. Dia mengutuk Ross sedang menghancurkan rumahnya. Dan Ross memarahinya karena Victor mengunci dia di sini. Tidak ada yang mau kalah. Tapi kemudian, Victor merasa tidak aman lagi. Bahkan tanaman pot yang dia cintai juga dipotong semua. Sampai sekarang, jadi dia mungkin tidak tahu yang disebut kesedihan dalam cinta. Sampai malam, Ross berinisiatif untuk meminta maaf padanya. Victor jelas senang tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk mengundangnya ke ruang dan pijat untuknya. Malam itu adalah pertama kalinya mereka berdua melakukan percakapan yang layak satu sama lain. Dua hati perlahan bergabung menjadi satu ketukan. Ross juga menyadari bahwa dia telah jatuh cinta dengan pembunuh yang kaku tapi jujur ini. Setelah itu, mereka bahkan merayakan ulang tahun Victor. Meski membuat rumah berantakan, mereka bermain dengan gembira. Victor merasa hidupnya akhirnya menjadi cerah. Dia membuka semua penutup barang. Dan hiasi rumah untuk menyiapkan kejutan untuk Ross. Tapi hari itu, Ross secara tidak sengaja menemukan koran pembunuhan Victor. Ada juga banyak gambar target. Dia akhirnya melihat foto punya dia juga. Mengetahui identitas asli Victor, Ross terkejut sekaligus marah. Dia pikir itu semua jebakan punya Victor. Jadi dia menyelundupkan senjata antik di rumahnya dan kabur dari tempat ini. Dia ingin meminta bantuan seorang pemulih. Tapi siapa sangka Hector sudah membunuhnya. Sekarang dia tahu yang sebenarnya tapi sudah terlambat. Di bawah ancaman Hector, dia harus memberikan alamat rumah Victor. Untungnya, Victor juga merasakan bahaya kali ini, jadi dia segera memutuskan untuk menerima Tony sebagai murid.
Pembunuh top London kini telah memperoleh murid bodoh. Victor mengajarinya cara menembakkan pistol. Senjata dan orang-orang harus menjadi satu untuk menembak dengan benar. Tapi Tony berlatih menembak untuk pertama kalinya, tangannya gemetar dan berkeringat. Victor tercengang. Ini benar-benar jenius menembak. Aku belum menembak. Jadi Hector sudah mengejarnya sampai ke sini. Dia juga sama Ross datang ke sini mengancam Victor dan Tony berdua untuk meletakkan senjatanya. Mereka berdua harus patuh mengikuti. Hector sangat senang. Dia akhirnya melampaui Victor. Dia bilang mereka mengikuti tembok untuk berbaris rapi. Setelah itu, dia memaksa Victor untuk membunuh Ross. Maka dia akan membiarkan Tony pergi. Asisten memberikan pistol itu kepada Victor. Ross tidak tega membiarkan Victor dalam masalah, jadi dia berbalik sendiri. Menembak saja. Aku lebih suka membiarkanmu membunuhku. Biarkan pembunuh top 1 membunuhku. Apa? Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Jangan bergerak. Jadi ibu Victor telah tiba. Anak 54 tahun susah cari pacar, jadi ibu ingin bantu mereka. Suruh Tony mengambil kembali senjata Hector. Tetapi ketika mereka tidak memperhatikan, asistennya mengeluarkan pisau. Kalian lihat gak? Lihat apa? Menodongkan pistol ke kepala Tony. Jadi Ross lupa bahwa Hector mencuri senjatanya. Dia memaksa mereka untuk meletakkan senjatanya. Victor dan ibunya mengetahui bahwa senjata ini adalah senjata antik peninggalan ayahnya. Mereka berdua tidak takut sama sekali. Tetapi juga menyarankan Hector untuk tidak melepaskan tembakan. Hector menyeringai, bagaimana dia bisa mendengarkan saran mereka. Selamat tinggal para ayam bodoh. Sebenarnya, Victor ingin menjelaskan bahwa pistol itu sudah lama tidak diservis. Jika menembak, pin akan meledak di muka penembak. Adalah seorang pembunuh, tetapi pengetahuan dasar Hector masih dikit. Lalu mereka menggali lubang besar untuk menguburnya. Tetapi melalui waktu yang berbahaya ini, Victor dan Ross membuka hati mereka. 3 tahun kemudian, kristalisasi cinta mereka lahir. Jadi keluarga memiliki kehidupan yang damai. Pada saat ini, Tony berjalan mendekat dan bertanya, apakah ada yang melihat kucing itu? Hei ya, sepertinya gen penipu dan pembunuh orang tua telah diturunkan ke anak.